Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadisante dengan NIM 210 301 501 093 dari kelas PJKRE angkatan 21 Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan tentang materi bab 1. Materi bab 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. A. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan suatu impuls dan sebagai suatu siklus daripada peristiwa morfologenetik, yaitu suatu karakteristik yang unik daripada kehidupan organisme. Pertumbuhan tidak sederhana belajar atau penyesuaian diri, bukan pula hanya kematangan tetapi juga hasil keduanya. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan yang terjadi pada aspek-aspek jasmani dan biologis. Para pakar menyimpulkan bahwa pertumbuhan sebagai penambahan bentuk, berat serta bagiannya. Prinsip-prinsip pertumbuhan. Pertumbuhan akibat pertumbuhan mengikuti suatu urutan yang teratur. Pertumbuhan yang ditandai dengan kualis dan rata-rata pertumbuhan anak berbeda secara individu. Pertumbuhan terjadi secara holistik. Pertumbuhan selalu diikuti dengan perubahan perilaku. Pertumbuhan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Bagian 2. Menurut Werner yang dikutip oleh Monks 1987, perkembangan menunjukkan pada perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap. Selanjutnya dikatakan pula bahwa perkembangan sebagai suatu proses yang dikenal dan tetap menuju ke arah suatu organisasi tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan, dan belajar. Prinsip perkembangan. Berdasarkan penjelasan Low 1978 dalam bukunya Perkembangan Anak, dapat disimpulkan ada 10 prinsip perkembangan, yaitu A. Perkembangan berkaitan dengan perubahan baik kualitatif maupun kuantitatif. Tujuannya adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan genetik. B. Perkembangan awal lebih kritis dibandingkan perkembangan selanjutnya. Alasannya karena perkembangan awal cenderung bertahan dan mempengaruhi sikap perilaku anak sepanjang hidup. C. Perkembangan merupakan proses kematangan dan belajar. Interaksi antara faktor kematangan dan pengalaman belajar dan latihan akan menetapkan batasan bagi perkembangan seseorang. Bagian C. Pola perkembangan memiliki karakteristik tentu yang dapat diramaikan seperti adanya persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan selalu berlangsung dan tanggapan umum ke khusus. Perkembangan terjadi secara berkesinambungan dan berbagai bagian tubuh berkembang dengan kecepatan yang berbeda. E. Pola perkembangan fisik maupun mental dapat diamalkan, namun demikian pola perkembangan dapat dipercepat dengan kondisi lingkungan pada masa lahir dan pasca lahir. Bagian M. Akibat adanya pengaruh bawaan, hereditas, dan lingkungan, maka terdapat perbedaan individu. Dalam perkembangan prinsip ini sangat penting, terutama bagi guru, pelatih, dan orang tua, agar proses belajar dan latihan diplomasi sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengharapkan perilaku yang sama untuk semua anak. Bagian G. Dalam pola perkembangan terdapat periode perkembangan pralahir, monetes, dan masa bayi, masa anak kecil, dan masa anak-anak besar, masa
Pubertas. Bagian H, adanya hal sosial bagi setiap periode perkembangan yang berbentuk